Bab 393, Kemenangan 7. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Iklim di banyak pulau Simuin hangat sepanjang tahun. Bangsa ini terkenal dengan perayaannya, termasuk kolisem dan festival jalanan. Laut Zamrud yang mengelilinginya berkilauan indah. Tidak peduli pantai mana yang dikunjungi, berjemur dan turis menghiasi pasir. Sementara pulau-pulau seperti Sedor dan Larupa ramai karena banyaknya orang, pulau-pulau yang tenang dan indah dapat ditemukan hanya dengan naik perahu singkat. Pulau-pulau ini biasanya menampung rumah-rumah mewah orang kaya atau dikembangkan menjadi resor mewah yang sering dikunjungi oleh orang yang berbulan madu. Pakaian Noir Giabella, Ratu Iblis Malam, tampaknya selaras dengan pulau-pulau tersebut. Pemandangan pantai yang ramai adalah latar belakangnya. Meskipun semua orang mengenakan pakaian renang dan asyik dengan kegiatan pantai, semua mata akan tetap tertuju pada wanita yang menakjubkan ini. Dia mungkin seorang pengantin wanita yang dengan ketat mempersiapkan dirinya untuk pengantin prianya atau seorang superstar yang berjalan-jalan di pantai pribadi yang tenang. Either itu berarti dia mengenakan baju renang. Kulit pucatnya kontras dengan bikini hitam yang dikenakannya. Tali bikininya yang agak longgar bergoyang seperti ekor Noir. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti landasan pacu yang dibuat hanya untuknya. Noir dengan percaya diri melangkah ke venue dengan model jalan kaki yang sempurna. Kejutan, katanya, berseri-seri dan dengan percaya diri menampilkan dirinya. Ribuan tatapan beralih ke arahnya. Butuh waktu yang bervariasi bagi mereka yang hadir untuk menyadari situasi saat ini. Pintu kastil terbuka secara acak, dan seorang wanita berbikini baru saja masuk dengan berani. Itu bukan sesuatu yang mudah disingkirkan. Wanita itu tidak lain adalah Noir Giabella, Ratu Iblis Malam, dan dia hadir dalam bentuk aslinya. Selain itu, tidak seperti ketika Yujin bertemu dengannya di Kastil Iblis Naga, Noir sekarang memancarkan aura karakteristik Iblis Malam. Iblis Malam, juga dikenal sebagai sucubus, memiliki kemampuan bawaan untuk menyihir manusia. Bahkan Iblis Malam tingkat rendah bisa dengan mudah memikat manusia. Dengan demikian, kehadiran Ratu, puncak spesies mereka, menghasilkan dominasi cepat aula. Namun, banyak dari mereka yang hadir di aula jauh dari biasa. Sementara server dihentikan di jalurnya, tersipu dan terengah-engah, para tamu elit dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka setelah beberapa napas tergesa-gesa. Bagaimanapun, mereka semua adalah perwakilan dari negara masing-masing. Namun, pemulihan cepat mereka adalah bukti belas kasihan Noir. Bahkan tanpa secara resmi mengambil gelar Raja Iblis, auranya melampaui sucubus. Dia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menyaingi Raja Iblis. Jika Noir memilih untuk melepaskan aura penuhnya, bahkan ksatria paling elit pun akan merasa mustahil untuk mempertahankan ketenangan mereka. Dia bisa dengan mudah melumpuhkan setengah peserta hanya dengan kehadirannya belaka, dan jika dia menggunakan Demoniae of Fantasy, dia akan menyebabkan pemusnahan yang mudah, seolah-olah dia menginjak semut. Namun, dia tidak di sini untuk pembantaian atau untuk memikat semua orang. Terkejut, semuanya, dia bertanya sambil menyeringai menggoda. Lingkaran penahanan telah terbentuk di sekelilingnya bahkan sebelum dia mengajukan pertanyaan. Ribuan orang di aula telah mengelilinginya. Para ksatria memiliki senjata mereka ditarik. Dari catatan khusus adalah para ksatria suci, yang sudah mengarahkan senjata mereka langsung ke arahnya dari depan. Cewek biasanya tidak suka cowok yang terlalu cepat, komentar Noir. Dia memiringkan kepalanya ke atas dan mengangkat pandangannya untuk melihat tentara salib Rafael. Paladin yang bersemangat berada di udara dengan pedang besarnya terhunus, yang telah dia lakukan saat melihat Noir sebelum menyerangnya. Harapan Rafael untuk membelah Noir menjadi dua tidak membuahkan hasil. Kekuatan ilahi yang diperolehnya dengan saleh dan ketahanan yang dikemas dalam bingkai mudanya menjadi tidak berarti sebelum ikatan magis Noir. Lain kali, dekati seorang wanita perlahan, sabar, dan ketika kamu memanjatnya, jadilah lebih lembut, sindir Noir, matanya menari-nari karena kerusakan. Padahal, mengingat perawakanmu, kamu mungkin berjuang untuk naik ke kapal. Tubuh Rafael bergerak seiring dengan tatapannya. Namun, dia tidak terlempar atau menabrak dinding yang jauh. Sebaliknya, Noir dengan lembut meletakkannya di tanah. Pelacur sialan. Rafael meludahi giginya yang terkatup. Perawatan ini, ditambah dengan ucapannya sebelumnya, sudah cukup untuk membuat darah Rafael mendidih. Saat dia bersiap untuk menyerang Noir sekali lagi, sebuah tangan meraih bahunya dari belakang. Kamu masih sangat impulsif, gerutu Yujin, menarik Rafael kembali. Seandainya orang yang menahannya adalah seorang paus, Rafael mungkin akan mengabaikan intervensi tersebut. Tapi menyadari itu adalah Yujin, dia segera menahan amarahnya. Bagi Rafael, seorang tentara salib Yuras yang taat, setiap kata dan maksud Yujin, sang pahlawan, seolah-olah diucapkan oleh cahaya ilahi itu sendiri. Pelacur sialan, pikir Yujin dengan cemberut saat dia memelototi Noir. Dia terakhir bertemu dengannya di wilayah Laut Solgalta hanya beberapa minggu sebelumnya. Dia tidak mengira dia akan menunjukkan wajahnya di sini, apalagi dalam bentuk aslinya. Apakah dia begitu percaya diri? Yujin bertanya-tanya. Jika dia menggunakan semua sumber daya yang tersedia di sini, bisakah dia membunuh Noir? Menjatuhkannya di luar wilayahnya mungkin lebih mudah daripada membunuhnya setelah melanggar wilayahnya.
Namun, menghadapi Noir di sini akan jauh dari mudah. Bahkan jika mereka menyerangnya sekarang, mungkin ada kurang dari 10 orang yang selamat bahkan jika mereka menang. Cih, Yujin mendecakkan lidahnya saat dia memelototi iblis yang berdiri di belakang Noir. 10 orang yang selamat. Tidak, mereka semua akan dimusnahkan jika mereka menyerang sekarang. Jika Noir menggunakan Warp Gate, akan ada pemberitahuan sebelumnya tentang kedatangan mereka. Dan di sini aku bertanya-tanya apakah dia terbang jauh-jauh ke sini dari Helmut, pikir Yujin kesal. Itu sama selama Night March. Black Mist muncul di Lehainjar tanpa menggunakan Warp Gate. Itu semua berkat Blade of Incarceration, Gavit Linman. Demon Eye of Eternal Glory-nya memberinya wewenang untuk menggunakan kekuatan Raja Iblis Penahanan. Dengan demikian, itu memungkinkan dia untuk berteleportasi, seperti yang bisa dilakukan Raja Iblis Penahanan. Duke Giabella, Gavit memulai, bibirnya melengkung, bukankah aku memperingatkanmu? Sudah kubilang bahwa menerobos masuk tanpa diundang akan membuatmu bermusuhan. Itulah sebabnya saya mengatakan kita harus masuk dengan benar, dengan hormat. Meskipun dia menegur Noir, tatapannya tertuju pada Yujin. Mata bernoda tinta itu menatapnya dengan saksama. Mungkin Anda tidak begitu mengerti, Duke Linman. Menampilkan penampilan yang lucu dan sederhana seperti itu lebih baik untuk membuat semua orang merasa nyaman, kata Noir sambil tertawa sambil membalik rambutnya ke belakang. Dia secara berlebihan mengayunkan tubuhnya, menarik perhatian ke dadanya yang besar. Dia melanjutkan, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa itu tidak seperti Anda. Dengan ekspresi muram Anda, saya muncul sebagai seseorang di sini untuk menikmati laut yang indah, perayaan besar, dan pertemuan manis. Bukankah itu benar? Gavit tidak berkenan menanggapi omong kosongnya. Mata bayangannya tetap tertuju pada Yujin, yang membalas tatapan intens tanpa tersentak. Apa yang kamu lihat? Apalagi Yujin tidak berhenti hanya menatap. Dia membentak, suaranya meneteskan jijik. Gavit tidak menanggapi tetapi menahan amarahnya yang membara. Sama seperti Noir tidak datang untuk pertumpahan darah, begitu pula Gavit. Dia mundur selangkah sambil menahan amarahnya, meskipun rasa frustrasinya terbukti. Pertama, aku minta maaf, dia memulai, kata-katanya tidak ditujukan pada Yujin tetapi pada manusia yang masih memegang formasi mereka. Ketegangan mereka terasa, seolah-olah mereka berdiri di ambang konflik yang eksplosif. Karena datang tanpa pemberitahuan, karena membuka gerbang kastil tanpa izin, karena mengganggu festival, tapi Gavit tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena interupsi yang kasar. Setidaknya kau tahu itu, sela Yujin. Mata Gavit menyipit sebelum berkata, saya mengerti. Kekhawatiran Anda. Saya juga tahu bahwa Anda semua tidak berada di sini hanya untuk perayaan. Jika kamu mengerti, katakan saja, kata Yujin terus terang. Gavit menarik napas dalam-dalam saat dia mengepalkan tinjunya sambil memelototi Yujin. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sebagian dari dirinya ingin menghancurkan wajah manusia yang kurang ajar itu ke tanah, tetapi dia tidak bisa. Melakukan hal itu akan bertentangan dengan keinginan Raja Iblis Penahanan. Dan dengan demikian, Gavit dilarang menyentuh manusia itu. Sayangnya untuk Gavit, Eugenius sangat menyadari fakta ini juga. Hanya beberapa minggu sebelumnya, dia telah bertemu dengan Raja Iblis Penahanan jauh di dalam jurang laut. Pertukaran mereka memberi Eugene jawaban yang jelas. Selama Eugene tidak berbalik ke arah Babel, tidak akan ada perang di antara mereka. Dari semua setan, itu kamu. Kamu tidak akan pernah melawan keinginan Raja Iblis dan menyakitiku, pikir Eugene dengan seringai mental. Maka, Yujin bisa terus mengganggu Gavit dengan percaya diri. Apakah kamu tidak akan berbicara? Yujin mengejek. Apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Gavit berdesir. Aku percaya Raja Iblismu, Yujin menjawab dengan puas. Jab ini mematahkan pengekangan Gavit, menyebabkan dia mengepalkan giginya begitu keras sehingga hancur. Dia gemetar karena marah sambil menatap Yujin, lalu berbalik, tidak ingin terlibat lebih jauh. Menjalankan tangan di atas rahangnya yang beregenerasi, Gavit akhirnya berbicara. Aku punya pesan dari Raja Iblis Penahanan. Gavit mengarahkan pandangannya pada dua tokoh lain, Kaisar Kill dan Paus Yuras, dua manusia paling berpengaruh di benua itu, kecuali Helmut. Yang mulia, Raja Iblis Penahanan, berharap Anda tidak mengaitkan kejenakaan Raja Iblis kemarahan dengan Helmut, kata Gavit, menyebabkan riak kejutan di antara para pendengar. Namun, dia mengabaikan gumaman saat dia melanjutkan, namun, dia tidak akan menyangkal hubungan antara tindakan Dark Elf Iris dan asal-usulnya di Helmut. Meskipun dia dikalahkan dan dibuang selama perang domain, dia adalah iblis, dan akarnya di Helmut tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, Yang Mulia, Raja Iblis Penahanan, merasakan tanggung jawab. Yujin mengerutkan kening, mencoba menguraikan permainan Gavit. Apa maksud di balik kata-kata ini? Apa yang dia coba? Karena itu, Helmut akan bertanggung jawab dan memberikan kompensasi etis, lanjut Gavit. Kompensasi, katamu. Apakah Anda mungkin berbicara tentang reparasi moneter? Tanya Kaisar setelah berdeham. Gavit terkekeh pelan sebelum menjawab, reparasi moneter. Bukan itu. Lalu apa sebenarnya? Kaisar Strahd II bertanya. Seperti yang saya katakan, suara Gavit menjadi tepi, kompensasi etis. Untuk berbicara jujur, saya tidak menemukan ini sepenuhnya dibenarkan.
Iris diusir dari Helmut sebelum menjadi Raja Iblis. Bukankah kerajaan ini yang mengabaikan kebangkitannya ke tampuk kekuasaan? Dia menatap Raja Osiris dengan jijik, matanya bersinar karena ejekan. Tapi, Gavit melanjutkan dengan seringai, tidak seperti aku, Yang Mulia, Raja Iblis Penahanan, benar-benar penyayang. Dengarkan baik-baik, Raja Osiris. Osiris tampak menyusut di bawah tatapan Gavit, tubuhnya sedikit gemetar. Menikmati ketidaknyamanan Raja, Gavit melanjutkan, Yang Mulia, Raja Iblis Penahanan, memutuskan bahwa setiap manusia yang dirugikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Iris dan bajak lautnya dapat bermigrasi ke Helmut tanpa formalitas apapun. Mereka bisa menjadi penduduk tanpa membayar satu koin pun. Osiris menjadi terbelalak mendengar kata-kata Gavit. Gavit melanjutkan, tentu saja, hanya karena mereka tidak membayar biaya imigrasi tidak berarti mereka akan didiskriminasi. Helmut tidak akan pernah mendiskriminasi atau menuntut para imigran. Apa yang kamu mungkin berbicara tentang? Tergagap Raja Osiris. Raja Osiris, apa yang saya bicarakan? Apakah Anda benar-benar bertanya kepada saya karena Anda tidak tahu? Anda menutup mata terhadap Iris dan para perompak, dan akibatnya, banyak orang dirugikan dan menderita. Yang Mulia bersedia merangkul semua orang yang menderita menggantikan keluarga kerajaan yang tidak berguna dan bangsa ini. Wajah Osiris memerah karena malu, dan para raja di sekitarnya juga memasang ekspresi kaku. Sistem kesejahteraan imigrasi Helmut terkenal di seluruh benua. Banyak orang dengan penuh semangat menunggu giliran mereka untuk bermigrasi. Dan sekarang, meskipun hanya untuk para korban, tawaran untuk pindah tanpa prosedur apapun sangat mencengangkan. Ini, Gavit berhenti, menekankan setiap kata, adalah kompensasi yang dijanjikan oleh Yang Mulia, Raja Iblis Penahanan. Dari sisi Gavit, Noir melangkah maju sambil mengayunkan ekornya dengan menggoda. Aku juga telah memikirkan balasan. Lagi pula, jika Anda memikirkannya, peristiwa itu terjadi karena saya mengalahkan Iris dalam perang teritorial. Seandainya aku membunuhnya alih-alih mengusirnya, dia tidak akan menjadi bajak laut atau Raja Iblis. Eugene tidak peduli dengan omong kosong apapun yang dia semburkan. Namun, dia menahan diri untuk tidak menyela. Sebaliknya, dia menunggu pilihan omong kosong Noir berikutnya. Kompensasi saya, Noir berkicau cerah, adalah tiket gratis ke Taman Giabella. Dan koin khusus. Dengan penuh semangat, dia mengangkat tangannya, dan dengan suara, tak ada. Yang dramatis, koin merah turun dari ruang di atas kepalanya. Dengan koin khusus ini, sebagian besar fasilitas di Taman Giabella dapat diakses secara gratis, tanpa mengantri. Ada banyak hak istimewa lainnya juga, serunya, matanya bersinar karena kerusakan. Saat hujan koin berhenti, dengan jentikan jarinya, koin-koin yang tersebar di tanah berkumpul menjadi menara yang rapi. Setiap turis yang berasal dari Simuin bisa mendapatkan koin khusus ini di Taman Giabella. Sekarang, kalau begitu, Anda pasti bertanya-tanya untuk apa koin-koin ini di sini. Dengan mengedipkan mata main-main diarahkan pada ksatria tertegun, dia menambahkan, token ini untuk Anda, jiwa-jiwa mulia yang berkelana melintasi lautan, untuk menghormati dan menjaga pahlawan kita, Eugene Leonhard. Sekarang. Jangan malu-malu. Ambil mereka. Dengan hanya satu koin, pengalaman tak tertandingi seumur hidup menanti di Giabella Park, di mana setiap kerinduanmu dapat diwujudkan. Kamu datang jauh-jauh untuk omong kosong ini. Eugene membentak, memotongnya dan meratakan tatapan tajam pada Noir. Setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak saat dia merasakan getaran dingin menusuknya. Mata itu. Mata tajam itu. Pikirnya, intensitas mereka terasa jauh lebih baik secara pribadi. Tidak terpengaruh, dia bertemu tatapannya dengan senyum cerah. Sementara Gavit dan saya memang di sini untuk memberikan kompensasi, kami memiliki masalah yang lebih mendesak. Masalah apa? Eugene bertanya, menjaga pandangannya tertuju pada Noir dan Gavit. Dia menjaga indranya waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Selain itu, Sienna dan Christina sedang mempersiapkan potensi konflik, memastikan mereka siap untuk menanggapi pada saat itu juga. Dia tidak membawa cadangan kali ini, Sienna menyatakan setelah mengamati di luar gerbang kastil. Berbeda dengan Night March, Gavit tidak memanggil Black Mist. Namun, dia mampu memanggil mereka kapan saja dengan kekuatan demoneye-nya. Christina dan Anise menyadari hal ini dan menyiapkan penghalang ilahi. Namun, mereka juga tahu keterbatasannya. Tidak peduli seberapa kuat penghalang ilahi, itu tidak akan menghentikan Gavit jika dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan mata iblisnya. Kekuatan Raja Iblis bahkan bisa membatalkan kekuatan ilahi orang suci. Tetapi jika Gavit memanggil Black Mist, mereka akan segera membalas menggunakan penghalang. Alasan kami yang sebenarnya untuk datang ke sini. Noir terdiam, berhenti sebelum dia mulai bernyanyi dengan nada melodi, selamat gelombang selamat gelombang. Suaranya bergema melalui aula yang sunyi, menyanyikan pujian atas kemenangan Eugene atas Raja Iblis. Selamat atas kemenanganmu atas Raja Iblis, Eugene Leonhard sayang gelombang. Gavit tetap diam sepanjang penampilannya. Tatapannya terpaku pada Noir dengan tatapan tak berkedip. Pada saat itu, Eugene merasakan ikatan langka dengan Gavit, karena dia juga menatap Noir, sama-sama tidak tertarik. Tepuk tangan. Tidak menyadari ketidakpercayaan mereka bersama,
Noir bertepuk tangan dengan antusiasme yang cerah. Buat permintaan sekarang. Dia mempersembahkan kue raksasa kepada Eugene. Itu muncul di tangannya sebelum ada yang memperhatikan, dan lilin tebal menyala di tengahnya. Pikirkan keinginan hatimu dan tiup apinya, Eugene. Tapi ketahuilah bahwa kamu harus melakukannya dalam satu tarikan napas atau yang lain. Kesabaran Eugene telah menipis. Dia tidak akan membiarkannya melanjutkan. Bam! Dengan tendangan cepat, dia mengirim kue terbang tepat ke wajah Noir.